Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 8 tentang senangnya berakhlak terpuji dengan subtema memahami makna hidup rukun dan contohnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, cermati kisah berikut ini. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antar ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka. Setiap malam Kamis, kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat, ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks. Kehidupan di kompleks tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus setiap tahun, semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas. Hal itu menjadi adil. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, kalian sudah mencermati bacaan tersebut di atas. Tentunya sudah paham tentang hidup rukun. Namun, tahukah kalian makna hidup rukun? Yaps, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda.
Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, ayat tersebut memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakek, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, kalian sudah membaca makna hidup rukun. Marilah kita cermati contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun berikut ini. Yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Yang kedua, menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Yang keempat, dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, adapun perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah bukan akal sehat. Yang kedua, tidak menghargai orang lain dan atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Yang ketiga, suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Yang keempat, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Oke, cukup sekian pembelajaran
pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.